Bara yang menyala di kota Aleppo, Suriah tak cuma membakar negara itu saja. Percikan-percikannya turut dirasakan oleh berbagai negara di dunia. Tak mengherankan, mengingat sejak perang saudara di Suriah dimulai pada tahun 2011, berbagai kekuatan internasional tertarik ke wilayah ini. Dari mulai negara-negara Timur Tengah sampai ke negara adidaya seperti Rusia dan Amerika Serikat. Kondisi serupa masih terjadi pada tahun 2024 ini. Sejumlah negara menyuarakan sikap mereka terhadap konflik yang melibatkan pihak Presiden Bashar al-Assad melawan oposisinya ini. Ada yang membela Assad, ada yang berpihak ke oposisi, ada juga yang sekadar menyuarakan perdamaian. Jadi bagaimana respon dunia internasional terhadap konflik yang menyala di Suriah? Pihak pemerintahan rezim Bashar al-Assad didukung oleh dua negara, yakni Rusia dan Iran. Iran sudah membantu al-Assad sejak perang dimulai pada 2011, sementara Rusia baru memasuki gelanggang pertempuran pada 2015. Dalam konflik terbaru ini, Teheran terus menyatakan kesetiaannya kepada rezim Bashar al-Assad. Dukungan ini kembali ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi dalam pidatonya pada Senin 2 Desember 2024. جمهوری اسلامی ایران حمایت کامل خودش رو از سوریه، از دولت سوریه، مردم سوریه و ارتش سوریه اعلام میکنه. ما همونطوری که در گذشته کنار دولت، ارتش و مردم سوریه بودیم، همچنان کنار آنها خواهیم ایستاد و برای حفظ ثبات و صلح منطقه فکر میکنیم که ثبات و آرامش در سوریه اهمیت بسیار اساسی داره. Araghchi menambahkan Iran akan melanjutkan diskusi mengenai krisis Suriah dengan negara-negara lain, termasuk Arab Saudi dan Irak. Dukungan Iran juga ditegaskan langsung oleh pernyataan Presiden mereka, Masoud Pezeshkian, Senin 2 Desember 2024. Pezeshkian berjanji tidak akan membiarkan kelompok oposisi yang disebutnya sebagai teroris memulai perang kembali. باید اجازه بدیم تروریست‌ها و توطئه‌گرها بتونن در منطقه دوباره جنگ و خونریزی را بندازن و این تلاشی است که باید انجام بدیم، حالا به صورت دیپلماسی، به صورت هماهنگی هایی که بین ما و کشورهای همسایه باید شکل بده. ما با مسلمان‌ها با کشورها برادریم. Negara itu juga siap bekerja sama dengan Rusia untuk menstabilkan situasi di Suriah. Sementara negeri beruang merah masih terus melakukan kontak dengan pihak pemerintah Suriah untuk menentukan cara terbaik dalam menstabilkan situasi. Hal ini dijelaskan oleh juru bicara Presiden Rusia, Dmitry Peskov, Senin 2 Desember 2024. Мы, конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада и на соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки. Selainnya konflik di Gaza atau Lebanon, Rusia dan Iran menghadapi hadangan dari negeri paman Sam, Amerika Serikat. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menyatakan pihaknya mendukung deeskalasi di Suriah Senin 2 Desember 2024. Ia tak ingin ada pihak yang coba memanfaatkan ketidakstabilan di Suriah. In all of our conversations with countries in the region, we continue to urge every country to use any influence it has to press for de-escalation. We don't want to see any country try and take advantage of the situation in Syria, to try to take advantage of the instability in Syria. We want to see all countries use their influence, use their leverage to push for de-escalation, protection of civilians, and ultimately a political process forward. Meski begitu, Washington menetapkan status syarat kepada Suriah. Syarat itu yakni digelarnya pemilihan presiden yang bersifat demokratis. Sementara saat ini Suriah dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad yang sudah menjadi orang nomor 1 di Damaskus sejak tahun 2000. Ultimately, what we want to see is a political process forward where the Syrian people get to determine who their leaders are. As I said,
United Nations Security Council Resolution 2254 called for such a process. The Syrian government has never participated in that process. We continue to call on them to do so. We continue to call on all countries to use their influence to push forward that kind of political process that would lead to a path forward for the Syrian people, where the regime engages with opposition groups. Turki lewat Menteri Luar Negeri mereka Hakan Fidan pada Senin 2 Desember 2024 menyebut bentrokan di Aleppo disebabkan karena masalah yang berlarut-larut selama lebih dari 13 tahun. Ia meminta pemerintahan terkait untuk tidak mengabaikan tuntutan dari kelompok oposisi. Biz bu konulardaki uyarılarımızı ilgili tüm taraflara defalarca yapmıştık. Son gelişmeler Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Türkiye bu yönde gereken tüm katkıyı sağlamaya hazırdır. Turki dalam konflik ini sebenarnya berada di pihak oposisi, tetapi menjalin hubungan baik dengan Iran. Turki memberikan perlindungan dan pengiriman sumber pasokan kepada Tentara Pembebasan Suriah alias FSA yang menjadi satu dari 3 kelompok oposisi di Suriah. Bahkan gaji FSA pun ditanggung oleh pemerintah Recep Tayyip Erdogan. FSA tak hanya diisi oleh orang-orang Suriah, namun juga sejumlah pasukan angkatan bersenjata Turki. Sementara Cina yang tidak terlibat langsung dalam konflik Suriah menyatakan kesediaan untuk mencegah memburuknya situasi di sana. 中方对叙利亚西北部的局势深表关切，支持叙利亚维护国家安全和稳定的努力。作为叙利亚的友好国家，中方愿为防止叙利亚的局势进一步恶化做出积极努力。 Konflik Suriah menimbulkan kekhawatiran akan potensi meluasnya perang ke negara-negara tetangga. Hal ini merujuk pada insiden 2014 saat negara Islam Suriah dan Irak alias ISIS merebut sebagian wilayah Suriah dan Irak. Lalu menanggapi ancaman ini, Komandan Pasukan Perbatasan Irak Muhammad Abdurrahman Al-Wahhab Sukar menyatakan perbatasan dengan Suriah terlindungi dengan baik. حدودنا مؤمنة مع سوريا ولا خشية على هذه الحدود ولا توجد نسبة مقارنة أبد بين واقع الحدود السابق في عام 14 واليوم. جهد استخباري كبير من كل الوكالات لدعم ما يجري، وأحب أطمئن الجميع بأنه حدود العراق مؤمنة وعصية تجاه أي محاولة للتجاوز على سيادة البلد. Konflik Suriah menyedot atensi dunia internasional. Tiap negara punya kepentingan masing-masing di sana. Bahkan beberapa negara mendukung salah satu pihak yang bertarung. Suriah adalah medan laga antara kekuatan besar dunia, termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Lalu bagaimana akhir dari konflik yang berlarut-larut ini? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.